Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Adik-adik saya yang di kelas strategi pembelajaran Quran Hadis semester 5, pada kesempatan ini saya akan mengantarkan perkuliahan kita dengan judul Praktek Keguruan di dalam Kelas. Begitu kita berbicara masalah praktek keguruan di dalam kelas, berarti kita sudah seolah menjadi seorang guru berada di depan siswa kita, di depan peserta didik kita, dan kita sendirian berada di situ akan membawa mereka untuk memahami pembelajaran. Itu yang disebut dengan praktek keguruan di dalam kelas. Baik, ketika berbicara seorang guru di dalam kelas, tentu ada hal-hal yang harus dipahami dan dipersiapkan sebelumnya. Karena seorang guru ingin mencapai satu tujuan pembelajaran, tentu ada yang harus dipersiapkan agar bagaimana siswa-siswa yang ada di kelas, peserta didik kita, semuanya mengikutinya dengan semangat, mengikutinya dengan bisa memahami, dan kemudian yang berikutnya mengikutinya dengan mempunyai hasil sesuai yang kita inginkan. Kalau kita baca buku-buku strategi pembelajaran, tentu para ahli pakar pendidikan sudah banyak memberikan tawaran bagaimana cara kita untuk menjadi seorang guru di dalam kelas. Setidaknya kalau kita simpulkan ada 9 hal yang harus kita pahami ataupun harus kita aplikasikan ketika menjadi seorang guru di dalam kelas. Baik, yang pertama, ketika kita masuk ke dalam kelas, itu dipantangkan. Bahasa dipantangkan ini, jangan sekali-kali kita itu menjadi guru yang pemalas. Guru yang pemalas itu maknanya di sini, ini jangan disalah maknakan. Guru yang pemalas, dia hanya duduk, dia hanya berdiri di satu tempat, dia hanya berada di satu tempat. Kemudian yang berikutnya dia tidak mau yang namanya bergerak, namanya mengevaluasi ke belakang, yang namanya melihat apakah ada yang belum paham atau ada yang sudah mulai tidak semangat mengantuk. Makanya seorang guru ini tidak boleh berdiam diri. Begitu misalnya kita masuk, lalu kemudian kita mengabsen, kemudian kita juga memberikan pembelajarannya sambil kita berjalan ke belakang, berjalan ke samping kanan, berjalan ke samping kiri, dan akhirnya sentuhan kita yang lebih banyak dekat dengan mereka itu membuat kesemangatan dan tidak ada yang malas, tidak ada yang mengantuk dibuatnya selama pembelajaran bersama dengan pembelajaran kita. Kemudian yang berikutnya, seorang guru itu di dalam kelas itu buatlah mereka peserta didik merespon perhatian kita. Mereka harus ada respon. Mereka harus ada memang perhatian yang penuh dari pembelajaran kita. Di situ baru ada nanti celah kita untuk memberikan pembelajaran kepada mereka. Untuk itu, sebagai kiatnya begitu kita masuk ke dalam kelas, coba dan silahkan dibuat sesuatu hal yang mengundang respon mereka. Atau apakah dia berbentuk yang namanya pertanyaan, apakah berbentuk analisa, apakah berbentuk debat, itu silahkan dipancing mereka, yang intinya mereka ada respon, mereka terpanggil untuk merespon, mereka terpanggil untuk punya perhatian dari yang kita ajukan. Selanjutnya yang ketiga, ketika menjadi seorang guru itu lakukan yang namanya variasi metode. Kita tidak bisa mengandalkan hanya satu metode saja. Metode-metode yang telah kita pelajari di perkuliahan kita sebelumnya itu semua menjadi bahan kita karena siswa ataupun peserta didik kita yang mereka beraneka ragam dan bermacam karakternya
mereka juga membutuhkan yang namanya metode yang tidak sama. Mungkin saja metode yang A bisa cocok untuk yang ini, mungkin metode yang B cocok untuk yang ini. Makanya untuk itu kita harus lakukan variasi metode. Selanjutnya yang keempat, berikan perhatian khusus kepada peserta didik. Ini perlu bagi seorang guru. Ketika kita mau menjadi seorang guru, berikanlah perhatian khusus. Perhatian khusus kepada semua. Ada perhatian khusus kepada orang yang lebih pintar ataupun siswa yang paling pintar. Ada perhatian khusus kepada siswa yang agak terlambat cara menangkapnya. Ada perhatian khusus kepada yang suka bolos. Ada yang perhatian khusus kepada yang suka terlambat, ada yang perhatian khusus kepada yang suka ribut di dalam kelas. Makanya memberikan perhatian itu kepada semua itu dipentingkan bagi seorang guru. Jangan kita terjebak hanya perhatian kita fokus pada orang pintar saja ataupun peserta didik yang cerdas. Jangan kita fokus hanya peserta didik yang baik saja, tetapi berikanlah perhatian kepada mereka semua, karena mereka semua adalah tugas kita untuk mengantarkannya menjadi orang yang cerdas. Berikutnya, bagi seorang guru harus mampu untuk memaksimalkan teknologi yang ada dipersiapkan ataupun disiapkan di dalam kelas kita. Makanya tidak boleh jadi seorang guru itu menutup diri untuk bisa memahami teknologi ataupun tidak mau tahu dengan teknologi. Singkatnya, zaman ini adalah zaman yang penuh dengan teknologi. Tidak boleh kita berbahasa, di masa saya tidak ada yang seperti ini, bisanya saya seperti ini, nggak bisa seperti itu. Karena kenapa? Karena masa kita berbeda dengan masa mereka. Alimu auladakum fa innahum makhluqina bighairi zamanikum. Ajari kamulah anak-anak kamu sesuai dengan zaman mereka, karena mereka terlahir yang tidak sama dengan zaman kamu. Kemudian yang berikutnya, ada yang keenam adalah yang disebut dengan interaktif. Jangan jadikan ketika kita mengajar bahwa hanya kita yang berceramah awal akhir. Tidak ada kesempatan kepada mereka. Berikan kesempatan kepada mereka, apakah membantah yang kita jelaskan ataukah bertanya yang kita jelaskan. Selama pertanyaannya itu penting dan mengarah kepada pembelajaran, itu semuanya harus disikapi. Lalu kemudian saya ingin catatkan atau tekankan kepada adik-adik saya di kelas SI, tidak boleh marah, tidak boleh malu ketika ada misalnya perdebatan yang didebat oleh peserta didik kita atau pertanyaan yang kita kewalahan untuk menjawabnya. Tidak perlu malu, tidak perlu marah. Kita hanya katakan kita harus sama-sama mempelajarinya dulu. Untuk itu dijawab insya Allah di pertemuan berikutnya. Di situ ada kesempatan kita menanamkan kepada mereka bahwa tidak boleh kita mengarang dengan jawaban yang tidak jelas, dan kita sedang mengatakan seorang guru itu harus jujur dengan kemampuannya. Yang ketujuh dari 9 cara mengajar yang baik di dalam kelas, nomor 7 adalah siapkan materi dengan serapi mungkin. Makanya untuk itu jangan berangkat ke sekolah, berangkat yang guru-guru semua. Mulai dari hari-hari sebelumnya, persiapkan materi kita untuk bisa materi ini kita aplikasikan di kelas, kita jelaskan dengan rapi, kita jelaskan dengan runtun, dengan cara bagaimana kita harus persiapkan sebelumnya. Tidak boleh jadi seorang guru itu seorang guru yang hanya mengandalkan apa yang ada dalam ingatannya saja. Seorang guru harus membaca sebelumnya, harus membuat pemetaan sebelumnya apa yang harus dia ajarkan. Yang kedelapan, cara mengajar seorang guru di dalam kelas itu guru ini dituntut untuk lebih sabar dan memberikan reward kepada peserta didik kita. Mau jadi seorang guru itu memang harus orang yang sabar, bukan orang yang emosional dan egois. Dan sempatkan memberikan pujian ketika ada peserta didik yang berhasil menyelesaikan tugas dengan bagus.
berikan pujian kepada mereka, bisa memberikan hadiah yang memang hadiah yang mendidik kepada mereka. Ketika kita menjadi seorang guru, kenapa dituntut untuk menjadi guru yang sabar? Karena di dalam kelas berulang kali kita katakan, kalaulah jumlah mereka sebanyak 35, maka yang 35 ini berbeda-beda kemampuannya, tidak sama kemampuannya. Dan kemampuan mereka jangan kita samakan dengan kemampuan kita yang kita mungkin sudah sarjana, lalu kita tuntut mereka harus cara berpikirnya seperti kita. Itu tidak bisa. Yang terakhir atau yang ke-9, perhatikan closing dari proses mengajar kita. Tidak boleh kita menjadi seorang guru yang tidak memahami closing ataupun sebagai penutup yang ingin dijadikan sebagai pemahaman akhir dari para peserta didik kita. Pemahaman akhir yang dimaksud di sini adalah mereka punya kesimpulan apa yang sedang kita belajarkan. Maka untuk itu hindari yang namanya ketika mengajarkan satu topik lalu kemudian kesasar kemana-mana, bahkan habis waktu tidak tahu di mana titik terangnya dan tidak tahu apa yang harus disimpan oleh peserta didik kita. Saya kira 9 hal tersebut itu menjadi pedoman yang penting kepada kita agar kita punya modal ketika mau menjadi seorang guru di dalam kelas. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.